Pagi di Kranggan, Yogyakarta. Suara klakson, deru kendaraan, dan langkah tergesa berpadu menjadi musik pembuka kehidupan kota. Di tepi jalan, seorang tukang parkir mengangkat tangannya, menahan arus kendaraan, membantu kendaraan menyeberang. Di tengah kesibukan inilah, cerita kecil tentang pasar dan sampahnya dimulai. Banyak berita dari berbagai sumber yang menyatakan sudah banyak aksi yang dilakukan dalam menangani kasus sampah yang ada di pasar, mulai dari aksi bersih para ASN, pelaku wisata, edukasi lingkungan pasar, serta kampanye dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup. Namun, masih banyak dari pedagang maupun petugas yang kurang dalam memperhatikan sampah pasar ini. Karena itu, masih ditemukan adanya banyak sampah yang menumpuk di berbagai sudut pasar. Serambi pasar, tempat kehidupan bermula setiap pagi. Warna-warna jajan pasar, aroma rempah, dan tawa para pedagang menyatu dalam ritme yang akrab. Namun, di balik kesibukan yang indah ini, tersimpan kisah yang sering luput dari pandangan. Kisah tentang sampah, sisa kecil dari setiap aktivitas manusia. Setiap transaksi meninggalkan jejak. Kulit bawang, daun pisang, batang kangkung, semua menjadi sampah organik, sisa yang dapat kembali menjadi tanah. Tapi di sela-selanya, plastik dan styrofoam ikut menumpuk, tak terurai, diam, dan perlahan mencemari lingkungan. Dua dunia bertemu di sini, yang bisa kembali ke bumi dan yang akan bertahan ratusan tahun kemudian. Lorong-lorong ini adalah nadi pasar. Setiap langkah berpacu dengan waktu. Setiap sapaan membawa kehidupan. Tapi di sela riuhnya aktivitas, sisa-sisa sampah mulai menumpuk. Sebuah pemandangan yang akrab tapi sering diabaikan. Ratusan transaksi terjadi setiap jam, uang berpindah, barang dibungkus, dan sampah lahir dari kebiasaan yang sama. Sebuah kebiasaan kecil yang jika diulang ribuan kali meninggalkan dampak besar bagi bumi kita. Di area perdagingan, aroma tajam menusuk udara. Daging segar berjejer di meja kayu, sebagian dihinggapi lalat yang menari di atasnya. Di sisi lain, ikan dibersihkan dengan air yang tak lagi jernih. Sisa darah dan sisik mengalir bersama air kotor menuju parit kecil. Kondisi lantai yang becek di area los daging dan ikan menjadi sorotan pengunjung. Air yang menggenang tidak hanya menyebabkan lantai licin, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap dan menurunkan standar kebersihan. Kehigienitas para penjual dalam mengemas barang jualannya juga terlihat di sini. Para pedagang dan pembeli berharap pengelola pasar lebih rutin membersihkan area basah dan memperbaiki sistem saluran air demi menjaga kenyamanan dan higienitas lingkungan pasar. Sampah berupa plastik dan kertas yang dihasilkan di pasar ini akan dibeli oleh mitra pengelola sampah NGO Persada di Jogja. Hasil penjualan dikembalikan lagi ke paguyuban pedagang sebagai bentuk penghargaan dari partisipasi mereka. Sampah organik seperti sisa sayur dan buah akan disalurkan ke mitra dan beberapa pemilik hewan ternak. Ujar Wahyu Wikantris Pratiwi sebagai General Manager The 101 Hotel Yogyakarta Tugu. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta menyatakan dari 12 ton sampah yang dihasilkan oleh 29 pasar rakyat per hari, 54% merupakan jenis organik dan 46% sisanya anorganik, di mana hampir 70% dapat dikelola secara mandiri melalui tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, and Recycle atau TPS 3R di Pasar Giwangan. Inilah wajah pasar yang sebenarnya hidup, jujur, namun rentan di hadapan kebersihan. Pasar Kranggan hidup dengan segala riuhnya. Becek bukan sekedar lumpur, tapi campuran antara kerja keras, sisa jual beli,
dan keterbatasan ruang. Namun, di balik itu semua, pasar tetap menjadi denyut ekonomi rakyat, tempat manusia saling bergantung dan berjuang. Setiap pagi, pasar ini bercerita tentang kehidupan yang sibuk dan sampah yang tertinggal. Kebersihan bukan hanya tugas petugas pasar, tapi cermin dari kesadaran kita semua. Karena menjaga pasar tetap bersih adalah cara paling sederhana untuk menjaga kehidupan tetap berjalan. Otoritas Kota Yogyakarta mengatakan bahwa ada rata-rata 200 ton sampah per hari yang diproduksi oleh kota ini. Dan 12 ton diantaranya dihasilkan oleh 29 pasar yang ada di Kota Yogyakarta. Sudah sejak 10 hari yang lalu, yakni 1 Mei 2024, TPA Piungan tutup permanen. Sampah dari pasar-pasar di Kota Jogja pun tak bisa kunjung diangkut. 25 hari kok baru ngangkut kemarin tok 1. Nah, itu sampai 6 truk ada lewat itu. Baunya ya menyengat sekali, Mas. Ya. Bisa sakit perut, nggak tahan malam-malam kalau batunya udah sana sini jalan-jalan itu loh. Kepala Disperindak Kota Jogja, Veronica Ambar, mengatakan bahwa selama 10 hari ini sejak TPA Piungan tutup, sampah-sampah dari pasar di Kota Jogja masih disimpan dalam truk pengangkut sampah. Artinya, selama 10 hari ini ada sekitar 120 ton sampah dari pasar-pasar di Kota Jogja yang masih disimpan dalam truk-truk pengangkut sampah seperti di belakang kita ini. Apa? Jogja darurat sampah? Yap, baru-baru ini tepatnya tanggal 23 Juli kemarin TPA Regional Piungan Jogja terpaksa harus tutup karena penuh dan tak mampu menampung sampah daerah istimewa Yogyakarta lagi. Kabar penutupan itu diketahui lewat surat Sekretaris Daerah DIY, Beni Suharsono kepada sejumlah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota di DIY. Surat tersebut memerintahkan kepada pemerintah daerah Bantul, Sleman, dan Kota Jogja untuk segera mengelola sampah mereka secara mandiri. Sebab, sampah yang jumlahnya mencapai 700 ton per hari itu sudah melebihi kapasitas tampung. Apabila dipaksakan beroperasi, akan berisiko terhadap bencana akibat runtuh atau longsornya tampungan sampah di TPA. Tentunya hal seperti ini tidak ingin kita ulangi lagi seperti halnya yang pernah terjadi di TPA Lewi Gajah Cimahi tahun 2005 yang menghilangkan 157 nyawa dan menghapus 2 desa dari peta. Tutupnya TPA Piungan menjadi kabar pahit, namun inilah kenyataan dari kondisi pengelolaan sampah kita di Indonesia. Kejadian tutupnya tempat pemrosesan akhir di Indonesia sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya sudah ada TPA Lewi Gajah Cimahi, TPA Cicabe Bandung, TPA Binuang Sulawesi Barat, dan baru-baru ini TPA Suwung Bali. Mayoritas TPA di Indonesia saat ini sudah mencapai di titik krisis dan banyak yang sudah overload namun masih dipaksa untuk berjalan. Lagi-lagi, permasalahan sampah hanya menjadi suatu bom waktu. Pola kumpul angkut buang sudah saatnya kita hentikan jika kita tidak ingin menimbulkan bencana berikutnya. Solusi pembukaan lahan baru untuk TPA pun hanya akan menjadi masalah baru. Saatnya kita mulai sadar bahwa permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga bersama. Yuk mulai kurangi timbulan sampah dengan kelola sampah sedekat mungkin dari sumber, serta mendorong produsen untuk bertanggung jawab pada sampah yang dihasilkan dengan membangun sistem guna ulang untuk mengurangi tumpukan sampah khususnya plastik di TPA. Salam Zero Waste.